Banyak sekali perusahaan yang membuat goal atau target dalam rencana kerja tahunan, tetapi banyak juga yang sulit untuk mencapai goal tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar untuk mencapai suatu goal itu sulit? Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing bagaimana membuat strategi agar dapat mencapai goal yang telah kita tentukan. Saya akan menggunakan balance scorecard yang telah banyak digunakan oleh perusahaan dan banyak yang berhasil. Bagaimana menggunakannya dengan benar? Saya akan membagi menjadi beberapa sesi. Banyak sekali perusahaan yang membuat goal atau target dalam rencana kerja tahunan, tetapi banyak juga yang sulit untuk mencapai goal tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar untuk mencapai suatu goal itu sulit? Anda sudah beberapa kali berdiskusi dengan calon customer yang akan melakukan implementasi performance appraisal. Tujuan penggunaan performance appraisal adalah agar goal yang ditentukan dapat tercapai. Tetapi pada saat penulisan goalnya tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang menunjang untuk tercapainya goal tersebut. Tanpa adanya dukungan dari faktor pendukung tadi, akan sangat sulit untuk mencapai goal. Andal Software juga sudah mengalami sendiri pada saat membuat goal. Ada yang tercapai dan ada yang tidak. Pada saat tidak dapat mencapai goal, kami selalu melakukan evaluasi apa yang belum dikerjakan sehingga goal tidak tercapai. Dari pengalaman di Andal Software sendiri dalam mengejar goal dan juga dari calon customer, cerita-cerita membuat KPI, maka kami ingin sharing di Andal Growth Strategy ini. Bagaimana caranya agar goal yang telah kita tentukan dapat kita capai. Bagaimana menentukan goal? Biasanya dalam menentukan goal banyak yang melihat tahun sebelumnya. Kemudian, berapa persen kenaikan yang akan dicapai dalam tahun berikutnya. Sehingga pernyataan goalnya menjadi seperti berikut. Meningkatkan sales sebesar 15% dari tahun lalu. Pada saat memberikan goal, tentunya banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepala kita. Seperti misalnya, apakah dengan meningkatkan 15% sales dari tahun lalu, pasarnya masih ada? Berapa besar pasar yang belum digarap? Dari pertanyaan ini mendapatkan data besarnya peluang pasar yang ada. Bila pasarnya ada, bagaimana dapat masuk ke pasar tersebut? Apakah di pasar tersebut persaingannya ketat? Waktu masuk ke pasar tersebut, apakah mengganti existing produk yang digunakan oleh customer? Kalau memang mengganti, kenapa mereka mau mengganti produk atau jasa yang sedang digunakan? Apakah karena total cost of ownership-nya lebih murah dengan mengganti existing product? Total cost of ownership adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan suatu aplikasi atau suatu alat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dapat dikembangkan lagi, sehingga pada saat kita melaksanakan target yang ditetapkan, semua tim sudah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan. Untuk membantu dalam melakukan detail strategi yang akan kita capai, dapat menggunakan balance scorecard yang digagas oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Balance scorecard ini sudah banyak yang menggunakannya. Robert Kaplan bersama David Norton telah menulis banyak buku yang membahas bagaimana membuat strategi yang dapat digunakan untuk mengejar goal. Buku-buku yang bagus antara lain Balance Scorecard, Strategy Map, Strategy Focus Organization, dan Alignment. Andal Software sendiri menggunakan Balance Scorecard dan menggunakan Performance Appraisal Software yang kami buat sendiri. Di awal menerapkan Performance Appraisal ini, kami menentukan visi, misi, dan value, serta culture perusahaan. Setelah itu, kami menentukan job description yang berisi tujuan jabatan, tanggung jawab, wewenang, dan kompetensi. Job description ini sangat penting di dalam kita membuat goal, karena kalau di masing-masing jabatan tidak tahu persis tujuan jabatan, wewenang, dan tanggung jawabnya, seseorang akan sulit dalam menjalankan tugasnya.
Sejalan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dipikul, seseorang di jabatan tertentu harus memiliki kompetensi yang cukup untuk mengerjakan pekerjaannya. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing ini bermanfaat. Minggu depan saya akan mulai visi, misi, dan value perusahaan. Mengapa ini penting? Karena semua goal dan strategi harus mengarah pada visi perusahaan. Goal yang kita kejar harus sejalan dengan visi perusahaan, sehingga akhirnya visi perusahaan akan tercapai.